Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma sahhil lana al-kutuba kullaha amin. Amma ba'du, faqala an-nadhim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fil wudu'i, faslun ay hadza faslun utawi iki iku ana pasal suwiji fil wudu'i kang tetep ing dalem mritelake wudu. Fardul wudun niyatu ghuslul wajhi ghuslul yadaini ma' mirfaq ghuslul yadaini ma'a mirfaqaihi. Fardul wudu, nah ini aslinya kan wudu'i ya, ini termasuk darurat syair. Fardul wudu utai fardune wudu, an-niyatu iku siji niat. Ghuslul wajhi tur basuh wajah. Ghuslul yadaini tur basuh tangan loro. Ma'a mirfaqaihi sertane sikut loro. Wa mashu ba'di ra'sihi lan ngusap sebagian sirai wong atau mutawaddi. Wa ghusluhu lan basuhe wong rijlaihi ing sikil lorone wong atau mutawaddi. Ma' ka'baihima sartane kemiren lorone rijlen. Tartibuhu tur urute utawa ngurutno wudu. Ini pasal yang pertama pada kesempatan kali ini membahas tentang rukunnya wudu. Jadi rukun atau biasa diredaksikan dengan furudun atau fardun, nah itu juga sama ya, yakni rukun. Bahwa yang namanya rukun itu apabila ditinggalkan satu maka tidak sah. Ibaratnya tukang membangun rumah dan ada hal penting yang ditinggalkan maka juga roboh bangunannya. Sama dengan ibadah, jika ibadah ini satu rukunnya dihilangkan maka roboh ibadahnya. Yang pertama adalah niat. Nah, niat ini mahalluha adalah qalbun. Tempatnya niat ya hati. Sehingga ketika dilafatkan itu hanya membantu ya. Sifatnya adalah membantu hati supaya fokus. Karena yang dianggap itu adalah niat yang ada dalam hati. Nah, terkait niat wudu, tempatnya atau waktunya ya. Waktunya kapan? Waktunya adalah bersamaan dengan pertama kali membasuh muka di bagian area manapun ya. Pertama kali membasuh area muka dan disitulah niat dimulai. Maka ketika ada orang wudu sudah membasuh muka begini, sudah diratakan semuanya tapi ternyata dalam hatinya ada niat, ya membasuhnya itu dianggap mencuci muka biasa. Nah, inilah yang membedakan antara ibadah dengan perkara yang lumrah dilakukan manusia. Ya, jadi innamal a'malu binniyat. Untuk membedakan antara orang yang mandi jinabat dengan orang yang mandi biasa, lil intias supaya seger ngoten mawon. Nah, itu kan niatnya ya. Nah, ini juga sama. Kalau ada orang tidak niat wudu, maka dia ya hanya sekedar mencuci muka akhirnya ya. Jadi niat itu dimulai pertama kali membasuh muka. Jika ketika ada orang, dia sudah membasuh jidatnya, tapi belum memulai niat. Baru memulai niat ketika sudah membasuh bawahnya jidat. Maka ya wudunya tetap dilanjutkan, tapi yang bagian jidat, karena dia tadi belum mulai niat, maka wajib dibasuh. Ya. Karena dianggap, meskipun sudah basah, tapi dianggap belum dibasuh. Karena mulainya dianggap membasuh muka itu ketika sudah disertai niat. Maka basuhan-basuhan sebelum memulai niat, sebelum dia niat, ya tidak dianggap. Tidak dianggap atau belum dianggap membasuh. Anggota tersebut belum dianggap terbasuh. Nah, ya. Ini perlu dipahami. Rukun berikutnya adalah membasuh muka. Maka harus tahu, mutawaddi, orang yang wudu harus tahu batas-batas muka itu mana saja. Batas muka itu mulai dari yang atas adalah manabitis syari, kemudian ini sampai area kuping, kemudian dagu. Nah, karena dalam Syafi'iyah itu
ada kaidah malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Jika ada perkara wajib yang tidak akan sempurna kecuali harus melakukan perantara atau hal yang menyebabkan ia sempurna wajibnya, maka hukum perantara ini hukumnya ikut wajib. Nah, kalau basuh muka itu tidak mungkin bisa betul-betul rata ke seluruh muka kecuali harus dilebihkan, maka dengan melebihkan itu menjadi sempurna membasuh muka, maka hukum melebihkan basuhan ikut wajib. Nah, sehingga ketika membasuh muka kita wajib melebihkan dari area muka ya. Termasuk dagu sini, ini muka kan ini areanya, maka wajib sampai bawahnya sedikit. Nah, ini wajib ya. Dilebihkan ini wajib. Dan ini sampai mengenai rambut ini juga menjadi wajib. Dan ukurannya bagi yang botak itu bagaimana? Ya ukurannya seperti umumnya orang. Berikutnya ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan ma'amir faqohi beserta dua siku. Nah, kemudian ada beberapa orang yang mempermasalahkan bahwa ketika membasuh tangan itu harus dimulai dari tangan yang sebelah sini, baru kemudian siku. Tidak boleh kebalik dari siku sampai tangan. Nah, ini ya oke lah itu ijtihad ya. Tapi kalau menurut kita Syafi'iyah, mau dimulai dari sini, mau mulai dari siku dulu, itu sah ya. Karena mereka memahami dari ayat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, basuhlah muka kalian wa aydiyakum dan tangan kalian ilal marafiq sampai siku. Nah, padahal makna ila ini kalau menurut di madzhab kita Syafi'iyah, makna ila ini ma'a. Maka redaksi redaksi nazm ini malah lebih sesuai ya. Redaksi yang dipakai ini langsung menunjukkan maksud daripada ilal marafiq ya. Jadi di madzhab kita ilal marafiq itu ma'al marafiq ya. Sehingga maknanya yang penting membasuh tangan ini berserta sikunya, yang penting berserta sikunya ketika membasuh itu. Artinya rukun ketiga, yakni membasuh tangan itu ya beserta sikunya. Nah, kalau beserta sikunya, yang penting berarti kan ini dibasuh, sampai siku itu dibasuh. Terserah mau dimulai dari mana, dari tengah sini juga boleh, dari pol pucuk juga boleh, dari sikunya juga boleh. Nah, karena kemudian membasuh siku itu harus dilebihkan sedikit daripada batas siku. Karena apa? Terkena pasal tadi, mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Nah. Wa mashu ba'di ra'sihi, kemudian mengusap sebagian kepala. Nah, di sini ada perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Dan perbedaan ini dari sisi lughat atau nahwu, namun nanti konsekuensinya adalah perbedaan dalam kaifiyah ya. Ini menurut Imam Malik, ba-nya itu ba zaidah. Sehingga yang dimaksud ya usap kepala. Nah, karena redaksi Qur'annya mengusap, usaplah kepala, sehingga kepala ini berarti keseluruhan. Karena usaplah kepala, maka yang dimaksud kepala yang mana? Maka area itu yang disebut kepala harus diusap. Nah, inilah. Makanya di mazhab Malikiyah, wudunya itu ya mengusap seluruh kepala. Nah, kalau Imam Syafi'i berpendapat ba-nya itu ba yang menunjukkan litab'id, menunjukkan makna sebagian. Nah, redaksi sebagian itu berarti misalkan satu helai rambut saja, yang penting masih ada di batas kepala, itu juga termasuk sebagian. Nah, inilah makanya ketika perbedaan di lughat itu bisa menyebabkan konsekuensi perbedaan dalam hukum juga. Nah, Imam Syafi'i mengatakan bahwa ba ini litab'id itu juga alasannya ini ya, karena kata masaha, fi'il masaha itu sudah muta'addi atau sudah menjadi kata kerja transitif, kata kerja yang bisa melahirkan adanya objek ya, tanpa perlu bantuan huruf jar. Padahal fi'ilnya itu sudah muta'addi, tapi kok objeknya dibantu dengan huruf jar, maka ini
ada sesuatu. Nah, ini menurut Imam Syafi'i, berarti baknya ini sesuatu yang penting. Sehingga lahirlah pemahaman bahwa bak ini bak yang berfaedah litab'id. Sehingga famsahu birusikum, usaplah sebagian kepala kalian. Wa ghusluhu rijlaihi ma'a ka'baihima. Nah, kemudian rukun berikutnya adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, ini sama, mata kaki ini ya harus dilebihkan dari batas mata kaki ketika membasuh ya. Terserah mau dibasuh dari atas, yakni dari mata kaki kemudian berakhir di jari jemari atau kebalikannya. Terserah. Dan apapun yang tumbuh di area muka, tangan maupun kaki, ya jika itu memang di area yang wajib dibasuh, maka hukumnya juga wajib dibasuh. Baik dia berupa daging atau berupa bulu misalkan. Jadi misalkan di tangan sini, ini kok ada bulu yang panjangnya 1 meter, ada rambut yang panjangnya 1 meter, maka wajib dibasuh itu rambut. Karena dia ada di batas tangan, maka dia masih termasuk area tangan, wajib dibasuh. Nah ya. Atau ada orang yang jarinya 6, maka jari yang ke-6 ya juga wajib dibasuh. Karena tumbuh di area tangan. Dan yang terakhir tartibuhu, rukun itu harus urut, maka tidak boleh dibolak-balik ya. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku ana fasal suci fil kalami kang tetep ing dalem guneman alan niyati ing atase niat. An-niyatul qasdu li syai'in daqtiran bi fi'lihi thumma mahalluhal janan. An-niyatu utawi niat al-qasdu iku sejo li syai'in marang suci-wici, berkehendak melakukan sesuatu. Daqtiranin hale perkara kang anduweni sifat bareng bi fi'lihi kelawan penggaweane syai'. Nah, niat itu adalah qasdu lisyai' muqtarinan bi fi'lihi. Jadi kehendak melakukan sesuatu itu bersamaan dengan melakukan pekerjaan yang dikehendaki. Ya. Kalau ada kehendak atas sesuatu tapi tidak bersamaan dengan mengerjakan sesuatu itu maka disebut azm atau tekad. Saya punya azm, nah, saya punya kehendak, ya kan? Mau menghatamkan Sahih Bukhari misalkan, tapi belum dilakukan, maka ini namanya azm ya, yakni kehendak tapi tidak bersamaan dengan merealisasikan kehendak tersebut. Tsumma mahalluha mongko nuli utawi panggonane an-niyah al-janan iku ati, wa lafdhu utawi lafat sunnatun iku sunnah. Melafatkan niat itu hukumnya sunnah ya, karena ya tadi membantu supaya niat yang dalam hati ini nanti biar lurus ya. Wa waktuha utawi waktune niat lada ghuslil fata iku ing dalem nalikane mbasuhe cah enom juz'an ing bagian minal wajhi saking wajah ibtidaan apane kawitane. Nah, jadi ini sudah dijelaskan tadi ya. Tartibuhu utawi urutane wudu an layakuna utawi tartipe wudu an layakuna iku yen to ora ana sapa mutawaddi qaddama iku dhisikake sapa mutawaddi utawa wong sing wudu udwan ing siji gauta ala udwin ngerekake ing atase gauta kang weneh kama kaya keterangan taqaddama kang wis dhisik apa ma yakni sesuai urutan ini rukun yang ditulis oleh Nazim. Faslun cekap semanten. Cukup sekian, semoga ada faedah dan berkah yang kembali kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.